Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Beauty Azugruf NIM 114 dan teman saya Ansela Nurfauziah Raihan NIM 064. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana cara pengerjaan soal batang tekan dan sambungannya. Yang pertama, saya akan menjelaskan batang tekan. Batang tekan adalah bagian struktur yang menerima gaya tekan. Kekuatan batang tekan tidak hanya dipengaruhi kekuatan bahannya, akan tetapi turut dipengaruhi bentuk geometrik atau jari-jari gerasi penampang. Nah, di sini sudah ada contoh bentuk atap kuda-kuda. Nah, yang mana sih yang termasuk batang tekan dan batang tarik? Saya akan menjelaskan mana yang termasuk batang tekan dan batang tarik. Yang pertama yang termasuk batang tekan yaitu batang A1, batang A2, batang A3, batang A4, diagonal 1, dan diagonal 2. Dan yang termasuk batang tarik yaitu batang B1, batang B2, batang B3, batang B4, batang vertikal 1, batang vertikal 2, dan batang vertikal 3. Nah, di sini sudah ada soal yang diketahui bentuk atap kuda-kudanya seperti ini dengan panjang 11 meter. Jenis atap yang digunakan yaitu beton, kemiringan atap atau alfanya 30 derajat. Tipe baja yang digunakan yaitu BJ50 dengan FY 290 dan FU 500. Langkah pertama yaitu penamaan batang atau penomoran batang. Saya menggunakan penamaan seperti ini, seperti A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, vertikal 1, vertikal 2, vertikal 3, diagonal 1, dan diagonal 2. Langkah selanjutnya atau langkah kedua yaitu menghitung panjang batang. Panjang batang diagonal A1 sama dengan A2 sama dengan A3 sama dengan A4 yaitu 2,75 per cos alfa atau cos 30 sama dengan 3,175 meter. Panjang B1 sama dengan B2 sama dengan B3 sama dengan B4 atau batang mendatar panjangnya yaitu 11 per 4 sama dengan 2,75 meter. Batang V1 sama dengan V3 atau batang vertikal. Panjangnya yaitu 2,75 tan 30 sama dengan 1,588 meter. Batang vertikal V2 panjangnya yaitu 2 kali 2,75 tan alfa atau tan 30 sama dengan 3,175 meter. Batang diagonal 1 sama dengan diagonal 2. Panjangnya yaitu akar dari 2,75 kuadrat ditambah 3,175 kuadrat sama dengan 4,2 meter. Di sini sudah ada panjang seluruh batang, totalnya yaitu 38,451 meter. Langkah selanjutnya atau langkah ketiga yaitu pendimensian batang. Profil yang digunakan pada konstruksi siku sama kaki ukuran 120 kali 120 kali 11 diperoleh data. Batang yang digunakan yaitu nomor A1, A2, A3, A4. A-nya diketahui 25,4 cm persegi sama dengan 2540 mm persegi. IX sama dengan IY sama dengan 341 cm pangkat 4 sama dengan 3.410.000 mm pangkat 4. EX sama dengan EY sama dengan 33,6 mm. Mutu baja yang digunakan yaitu BJ50. FU sama dengan 500 dengan FY sama dengan 290. Langkah keempat yaitu mengecek syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, periksa kelangsingan penampang. Dengan syarat B per T kurang dari 200 per akar FY. Hasilnya yaitu 10,909 kurang dari 11,744. Nah, hasil ini sudah memenuhi syarat kelangsingan penampang. Jadinya oke. Kita lanjut syarat yang selanjutnya.
Kita periksa kelangsingan batang. Kondisi tumbuhan sendi-sendi K sama dengan 1 dengan N-nya 2. Rumus L1 sama dengan LA2 per N plus 1 sama dengan 3175 per 2 plus 1 sama dengan 1058,333 mm. RY sama dengan akar dari IY per A sama dengan akar dari 3.410.000 dibagi 2.540 sama dengan 36,640 mm. Lambda 1 sama dengan L1 per RY sama dengan 1058,333 dibagi 36,640 sama dengan 28,885 mm. Yang kedua, arah sumbu bahan XX. RIX sama dengan akar dari 2IX per 2A, yaitu akar dari 2 kali 3.410.000 dibagi 2 kali 2.540 sama dengan 36,640 mm. Lambda X sama dengan K kali LA2 per RX sama dengan 1 kali 3.175 per 36,640 sama dengan 86,654 mm. Yang ketiga, arah sumbu bebas bahan YY. TPB sama dengan 10 mm. Jarak spasi antara dua profil IY-SG sama dengan 2 kali IY plus A kali Y plus setengah TPB sama dengan hasilnya 7.016.088. RY-SG sama dengan akar dari IY-SG per 2A sama dengan akar dari 7.016.088 dibagi 2 kali 2.540 sama dengan 37,163 mm. Syarat yang harus dipenuhi yaitu lambda X lebih dari 1,2 lambda 1. Nah, nilainya yaitu 86,654 lebih dari 34,662. Nah, ini sudah memenuhi syarat kelangsingan batang. Jadinya oke, dan kita lanjut. Kelangsingan ideal. Yang ketiga yaitu periksa kelangsingan ideal. Dengan rumus I lambda IY sama dengan akar dari XY kuadrat ditambah M per 2 kali lambda 1 kuadrat. Nah, sebelum ini ada rumus XY kuadrat. Kita mencari dulu XY. XY dengan rumus K kali LA2 per RY-SG dengan hasil XY sama dengan 85,434. Nah, baru kita masukkan di rumus lambda IY dengan hasil 90,185. Syarat yang harus dipenuhi yaitu lambda IY lebih dari 1,2 lambda 1. Hasilnya yaitu 90,185 lebih dari 34,662. Nah, di sini sudah memenuhi syarat kelangsingan ideal. Jadinya oke, kita lanjut syarat yang selanjutnya yang keempat. Periksa terhadap gaya tekan. Dari perhitungan di atas diperoleh lambda X sama dengan 86,654 mm dan lambda Y sama dengan 90,185 mm. Diambil lambda minimum dari yang X, lambda X dan lambda Y, yaitu 86,654 mm. Lambda C sama dengan lambda minimum per Pi kali akar dari FY per E dengan E 200.000 dan Pi 3,14. Lambda C sama dengan 1,05 mm. Nah, dengan syaratnya XC itu di antara 0,25 sampai 1,2, maka W sama dengan 1,43 per 1,6 min 0,67 lambda C sama dengan hasilnya W sama dengan 1,595. Nah, syaratnya yaitu NU kurang dari sama dengan theta NN.
kita cari dulu theta NN-nya. Dengan rumus 0,85 kali AG kali FY per W. Hasilnya theta NN yaitu 392.545,455 Newton. Syarat yang harus dipenuhi yaitu theta NN lebih dari NO. Nah, di sini sudah memenuhi 392.545,455 lebih dari 5.873,6. Jadinya ini sudah memenuhi syaratnya. Kita lanjut ke syarat yang selanjutnya, yaitu periksa terhadap tekuk lentur torsi dengan rumus J sama dengan 2 kali sepertiga BT pangkat 3 ditambah sepertiga N plus T kali T pangkat 3. Dengan hasil J sama dengan 222.720,667 mm pangkat 4. Y0 sama dengan EX min T2 per 2 sama dengan 33,6 dikurangi 11 per 2 sama dengan 28,1 mm. X0 sama dengan 0. RO2 dengan rumus ini IX plus IY per A plus X0 kuadrat plus Y0 kuadrat. Dengan hasil RO2 yaitu 3.474,649 mm pangkat 4. FCR2 dengan rumus GJ per 2A RO2 dengan G 80.000 MPa menghasilkan FCR2 yaitu 1009,429 MPa. Kita juga mencari H dengan rumus 1 min X02 XO2 plus Y02 per RO2 sama dengan 1 min 0 kuadrat plus 28,1 kuadrat dibagi 3.474,649. Hasilnya H yaitu 0,773 mm. FCRY sama dengan FY per W sama dengan 290 per 1,644. Hasilnya FCRY yaitu 176,399 mm. Nah, kita juga mencari FCLT dengan rumus FCRY plus FCR2 per 2H dikali 1 min akar dari 1 min 4 FCRY dikali FCR2 kali H per FCRY plus FCR2 kuadrat. Hasil FCLT yaitu 168,713 MPa. Theta NN sama dengan 0,85 kali 2A kali FCLT. Dengan hasil theta NN yaitu 728.502,734 Newton. Syarat yang harus dipenuhi terhadap tekuk lentur torsi yaitu theta NN harus lebih dari NVA. Nah, di sini sudah memenuhi dengan nilai 728.502,734 lebih dari 5.873,6. Jadinya oke. Nah, dari syarat-syarat yang tadi sudah dipenuhi, maka kesimpulan yang dapat yaitu profil baja siku sama kaki ukuran 120 x 120 x 11 sudah memenuhi syarat batang tekan dan dapat digunakan. Ya, Ansela Nurfauzia Raihan di sini. Saya NIM 064 kelas G2. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang sambungan, lebih tepatnya menyelesaikan soal sambungan. Ini adalah contoh kuda-kuda yang akan coba saya selesaikan, salah satu sambungannya. Ini adalah detail dari rangka kuda-kudanya. Dan ini adalah detail sambungan-sambungan pada rangka kuda-kuda. Di sini ada keterangan A, B, C, D, dan E. Kita bisa lihat di sini mana A, mana B, mana C, D, dan E. Sebagai penjelasan saja keterangan. Ya, saya akan mencoba menjelaskan dan menyelesaikan
Sambungan 1 yaitu sambungan yang ada pada bagian pojok pada rangka kuda-kuda. Telah dijelaskan oleh Beauty sebelumnya bahwa di sini terlihat ada dua batang, yaitu terdiri dari batang tekan dan batang tarik. Yang diagonal ini adalah batang tekan, yang horizontal ini adalah batang tarik. Di sini kita diketahui bahwa baja siku nomor 120, 120, 11 ini untuk batang tekan dan baja siku nomor 45, 455 untuk batang tarik. Dari batang tekan tipe baja siku 120, 120, 11 ini kita mendapat data D dan T. D dan T itu apa? D adalah diameter, T adalah jari-jari. Dapat dari mana nilai ini? Kita didapat dari melihat dari angka terakhir dari nomor baja siku ini. Di sini ada angka 11. Angka 11 ini menjelaskan jari-jarinya 11 mm. Di sini kita membutuhkan nilai cm. Berarti jari-jarinya adalah 1,1 cm. Diameternya 2,2 cm. Dari mana? Diameter adalah 2 kali jari-jarinya. Maka diameternya itu 2 dikali 1,1. Lebih tepatnya jadi 2,2 cm. M2 kita menggunakan baja BJ50. Dapat dari mana kita FU dan FY? Kita dapat melihatnya dari tabel profil baja. BJ50 ini memiliki FU 500 MPa dan FY 290 MPa. Nah, kita coba mengubahnya MPa menjadi kilogram per centimeter persegi dengan cara mengalihkan 10. Maka FU menjadi 5.000 kg per centimeter persegi dan FY-nya menjadi 2.900 kg per centimeter persegi. Selanjutnya batang tariknya. Batang tariknya yaitu menggunakan baja siku nomor 45-455. Seperti sebelumnya, D itu ada 2 kali dari jari-jarinya. Jari-jari dilihat dari angka terakhir pada penomoran baja siku ini. Dari milimeter mengubah menjadi sentimeter. Jadi D adalah 1 cm dan T-nya atau jari-jarinya adalah 0,5 cm. M-nya 2, BJ-nya sama seperti sebelumnya menggunakan BJ50, FU-nya menjadi 5.000 kg per cm persegi, FY-nya 2.900 kg per cm persegi. Ya, lanjut. Di sini kita pertama-tama akan menyelesaikan kekuatan baut batang tekan. Yang kita cari adalah sambungan sayap dan badan pada batang tekan tentunya. Kita menggunakan baja siku nomor 120, 120, 11. Yang kita cari yaitu kuat geser dan kuat tumpu. Kuat geser ini disimbolkan dengan huruf V. Nah, V ini kita memiliki rumus, yaitu P kali R kali FU kali M kali AB. P ini apa? P ini adalah faktor reduksi kekuatan. Nilainya 0,75 karena fraktur. Lalu dikali R. R ini dari mana? R ini adalah nilai untuk baut dengan ulir. Makanya nilainya 0,4. Kalau kamu menggunakan baut tanpa ulir, maka nilai R-mu adalah 0,5. Lalu dikali FU, setelah diketahui sebelumnya nilainya 5.000 kg per cm persegi. Dan nilai M. M ini apa? M ini adalah jumlah bidang geser. Kenapa ada 2? Karena baja siku yang kita gunakan ada 2. Jadi kita menggunakan simbol ini. Baja siku yang satu menghadap sebelah sini, yang satu menghadap sini. Jadi ada 2 bidang geser yang kita gunakan. Lalu dikali AB. AB ini adalah luas keliling yang akan kita pasangkan baut. Makanya berbentuk lubang.
Nah, lubang ini memiliki kelilingnya, yaitu menggunakan rumus seperempat pi D kuadrat. Seperempat kali 3,14 dikali D kuadrat. D ini dari mana? Telah diketahui sebelumnya. D-nya itu adalah 2,2 cm per cm. Nah, kita kuadratkan. Jadi AB-nya seperempat kali 3,14 kali 2,2 persegi. Jadi nilainya 3,799. Kita kalikan semua, kita mendapatkan 11.398,2 kg untuk nilai kuat gesernya. Lalu kita mencari kuat tumpuk. Kuat tumpuk ini disimbolkan dengan huruf P dan P. Tumpuk. Ini memiliki rumus Pi kali 2 kali D kali T dan kali Fu. Pi telah diketahui sebelumnya, yaitu faktor reduksi kekuatan, nilainya 0,75, lalu dikali 2, dikali D-nya 2,2, dikali T 1,1, Fu-nya juga Fu-nya 5.000 kg per cm persegi. Didapat nilai 18.150 kg. Lalu kekuatan baut pada batang tarik, bagian yang horizontal ini. Nah, kita menggunakan baja siku nomor 45455. Sama seperti sebelumnya, kita mencari kuat geser dan kuat tumpuk. Rumusnya pun sama. V sama dengan P kali R kali Fu kali M kali AB. P-nya sama 0,75, R-nya pun sama 0,4, Fu-nya pun sama 5.000, M-nya 2, AB-nya berarti seperempat Pi kali D kuadrat. D-nya di sini adalah 1 cm. Berarti seperempat kali Pi kali 1 kuadrat. Hasilnya 0,785. Dari perhitungan ini kita dapat nilai 2.355 kg untuk nilai kuat gesernya. Lalu kita mencari kuat tumpuk, rumusnya pun masih sama. TP sama dengan Pi kali 2 kali D kali T kali Fu. Pi-nya tetap 0,75 dikali 2 dikali D-nya 1 dikali T-nya 0,5 dikali Fu-nya 5.000 didapat 3.750 kg. Nah, ini adalah tujuan mengapa kita mempelajari sambungan, yaitu untuk mengetahui berapa sih banyak baut yang kita butuhkan untuk memasang siku-siku itu, baja siku-siku itu agar tidak ada pergeseran yang berarti, ya. Itu fungsinya. Yang pertama kita mencari batang tarik untuk BJ 45455. Di sini kita mencari A profil dan A sayap. Mengapa kita mencari A profil dan A sayap? Untuk kita masukkan ke dalam perhitungan ini, yaitu beban yang akan ditahan untuk sumbu badan. Ya, rumusnya A profil dikurangin A sayap. A profil ini atau kata lainnya AG. Kita dapat nilai AG ini dari tabel profil baja, lalu dikurangin A sayap. A sayap itu B kali T. B itu dapat dari mana? Kita bisa lihat di sini. Nilainya 45 atau 4,5 cm. Lalu dikali T, T-nya jari-jari, jari-jarinya 0,5 cm. AG-nya diketahui nilainya 4,3, dikurangin B-nya 4,5, dikali T-nya 0,5, hasilnya 2,05 cm persegi. Lalu, kita mencari juga kekuatan profil, penampang utuh dan penampang berlubang. Di sini rumusnya Pi kali Fy kali Ag. Pi di sini kita memiliki nilai 0,9. Lalu dikali Fy telah diketahui sebelumnya nilainya 2.900 kg per cm persegi. Nilai Ag-nya dilihat dari tabel profil baja 4,3, didapat hasil 11.223 kg.
Dan selanjutnya penampang berlubang. Penampang berlubang ini berarti si penampangnya itu sudah berlubang-lubang untuk kita taruh si bautnya. Di sini rumusnya P kali FY kali AE. AE ini dari mana? AE ini kita dapat cari dari 0,8 dikali AG dikali P-nya 0,9 dapat didapat 3,096. Kita masukkan ke sini. P-nya masih sama 0,9, FY-nya 2900, AE-nya diketahui 3,096, didapatkan hasil 8.080,56 kg. Dari kedua penampang ini, kita cari mana yang paling terkecil yang akan kita gunakan. Ternyata yang paling kecil adalah penampang berlubang, yaitu nilainya 8.080,56 kg. Selanjutnya kita mencari beban yang ditahan sumbu sayap, yaitu 4,5 dikali 0,5. Ini tuh apa? Ini tuh adalah sayap. B kali T dibagi AG dikali dengan penampang berlubang yang nilainya 8.080,56 kg. Ya, dari perhitungan ini kita didapat nilai 4.228,2 kg. Lalu kita juga mencari beban yang ditahan sumbu badan. Ini kita sudah cari nilai ini dari sini. A profil dikurangi A sayap nilainya 2,05 cm persegi dibagi AG 4,3 dikali juga dengan penampang berlubang yang nilainya 8.080,56 kg. Didapatkan hasil 3.852,36 kg. Dari nilai ini, kita bisa mencari berapa sih jumlah baut yang akan digunakan di sayap dan badan. Rumusnya, beban yang ditahan ini dibagi dengan nilai sebelumnya, yaitu 2000 nilai kuat gesernya ya 2355 kg. Ya, di sini jadi yang beban yang ditahan sumbu sayap dibagi dengan kuat gesernya, yaitu nilainya 71,795. Kita bulatin aja biar pas. Jadi 2 baut yang kita gunakan untuk jumlah yang pada sayap. Selanjutnya kita mencari jumlah baut pada badan, yaitu ini beban yang ditahan oleh sumbu badan dibagi dengan kuat geser, sama dengan 1,636. Kita bulatkan kembali menjadi 2 baut. Selanjutnya mencari banyaknya baut pada batang mekan. Sama seperti sebelumnya, kita mencari juga A profil dikurangin A sayap untuk dapat nilai di sini. AG dikurangin B kali T dapat nilai 25,4. Dilihat dari tabel profil baja, dikurangin 12, yaitu nilai B-nya, lihat dari sini. Sentimeter tentunya ini, dikali 1,1 jari-jarinya, didapat nilai 12,2 cm persegi. Selanjutnya mencari kekuatan profil pada penampang utuh dan penampang berlubang. Rumusnya masih sama. P kali FY kali AG untuk penampang utuh. Nilai P ini juga sama 0,9 dikali 2900 dikali AG 25,4 didapatkan nilai 66.294 kg. Selanjutnya mencari kekuatan profil pada penampang berlubang. Rumusnya pun masih sama. P kali FY kali AE. AE-nya juga rumusnya masih sama. 0,8 dikali AG dikali P. Nilainya 18,288. Kita masuk di sini. 0,9 dikali 2900 dikali 18,288. Dapat nilai 47.732 kg. Cari nih, mana yang paling terkecil? Ini dong pasti. Pada penampang berlubang. Nilainya 47.732 kg. Lanjut, kita mencari
beban yang ditahan sumbu sayap. Sama, ini adalah A sayap dibagi dengan AG, 12 dikali 1,1 dibagi 25,4 dikali dengan T yang terkecilnya tadi 47.732 kg. Dapat nilai 34.452,231 kg. Selanjutnya mencari beban yang ditahan sumbu badan. 25,4 yaitu AG ini dikurangin B kali T. Nilainya 12,2 cm persegi dibagi AG 25,4 dikali T terkecil 47.732 dikali hasilnya 31.842,213 kg. Sini juga kita mencari berapa jumlah baut pada sayap pada badan. Cari nilai N sama dengan ini beban yang ada pada sayap 34.452,231 dibagi 11.398,2. Dilihat sebelumnya, yaitu kuat geser. Kuat geser pada batang tekan. Dari perhitungan ini kita dapat nilai 3,024. Mencari aman kita. Jadi ada 4 baut. Selanjutnya mencari jumlah baut pada badan. Sama rumusnya, jumlah beban yang pada badan, yang ini tentunya, dibagi dengan kuat geser, 11.398,2. Dari perhitungan ini kita dapat nilainya 2,794. Buletin lagi, 3 baut. Nah, itu adalah tujuan mengapa kita mempelajari sambungan untuk mengetahui jumlah baut yang harus kita gunakan pada sambungan. Nah, walau kita sudah menghitung seperti ini, jumlah ini, dan sebelumnya juga kita mencari yang pada batang tarik ada baut, ada 2 baut. Nah, kita harus mencari apakah ini aman atau tidak. Nah, kita menghitungnya seperti ini. Nah, batang tarik. Sini adalah kita akan mengecek pada batang tarik ini apakah kuat baut segitu digunakan. Rumusnya pada batang tarik yaitu mencari luas lubang sayap. Rumusnya D tambah 2 dikali T dikali 1 baut. D-nya 1,2, D tambah 2 lebih tepatnya 1,2 dikali T 0,5 dikali 1 baut, nilainya 0,6. Luas lubang sama dengan luas lubang sayap dibagi AG dikali 100%. Nilai luas lubang sayapnya kita sudah cari sebelumnya 0,6 dibagi AG-nya juga telah kita ketahui. Nilai AG-nya 4,3 dikali 100% berarti 0,6 dibagi 4,3 dikali 100%. Nilainya 13,95%. Nah, nilai ini tuh di bawah 20%. Oke, kita aman. Selanjutnya kita mencari di batang tekan. Luas lubang sayapnya sama seperti rumus sebelumnya, D tambah 2 kali T kali 1 baut. D-nya di sini 2,2 ditambah 2 jadi 2,4 dikali 1,1 T-nya dikali 1 baut. Nilainya 2,64. Lalu kita mencari luas lubang. Luas lubangnya rumusnya masih sama. Luas lubang sayap dibagi AG dikali 100%. Nilainya 2,64 dibagi 25,4 setelah diketahui kita sebelumnya dikali 100%. Nilainya 10,394%. Aman guys. Turun lebih kecil dari 20%. Maka perhitungannya sudah aman. Dari awal sampai akhir tidak ada yang aneh-aneh. Jadi nilai kita aman. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan pada kali ini.
Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.